Dalam database itu ada obat, transaksi, dan user. Di dalam obat itu ada ID, nama obat, harga, dan status. Tipe ID obat itu integer, menggunakan integer. Harga juga menggunakan integer. Nama obat dan status menggunakan varchar. Terus kembali ke transaksi. Di sini ada transaksi, ID transaksi, nama pelanggan, ID obat, tanggal, nama obat, harga, jumlah beli, dan total bayar. I- tipe ID transaksi, ID obat, harga, jumlah beli, dan total bayar itu menggunakan integer. Terus tipe nama pelanggan dan nama obat itu menggunakan varchar. Yang ketiga itu user. Di dalam user itu ada ID, username, password, dan password, nama user, dan ID level. ID user dan ID level itu menggunakan integer. Dan username, password, dan nama user itu menggunakan varchar. Ini adalah tampilan login dari kasir. Di dalamnya ada terdapat username, kolom username, kolom password, dan kolom login dan kembali. Berikut ini adalah source-nya. Package tugas pemrograman itu adalah package yang untuk mencangkup semua database yang ada di dalam yang database yang ada di tersebut. Terus import Java import Java SQL Prepared Statement itu adalah mengimpor library yang diperlukan untuk fungsi SQL dan swing. Import Java SQL Result itu adalah untuk operasi basis data. Dan yang terakhir itu import Java Swing JOption Pen itu untuk menampilkan pesan dialog. Selanjutnya public public class login kasir extend Java Swing JFrame. JFrame. Kelas login kasir dideklarasikan dan merupakan turunan dari JFrame menjadikannya jendela dalam aplikasi Swing. Terus private prepare statement state digunakan untuk mengeksekusi query SQL. Prepare result set RS itu adalah untuk menyimpan hasil query yang dieksekusi. Yang terakhir koneksika itu instansi dari kelas koneksi kemungkinan untuk mengelola koneksi basis data. Public login kasir. Public login kasir itu semuanya menginisialisasi komponen GUI dengan init components dengan dan membuat koneksi ke basis data. Class user. Class user mewakili seorang pengguna dengan properti seperti ID user, ID level, username, password, dan nama user dalam konstruktor username dan password diambil dari file text. Di bagian private void jabatan action perform, eh ini adalah menggunakan string SQL select from user where username and password. Terus juga memakai ID level ya ketika akunnya belum dibuat otomatis akan muncul akun tidak ditemukan. Ketika akunnya ada sudah dibuat terus login akunnya akan berhasil masuk. Login admin ini sama seperti sebelumnya itu seperti login kasir, perbedaannya itu hanya di cache saja. Oke, selanjutnya di sini ada bagian menu admin dari GUI-nya, ada menambahkan untuk list obat dan menambahkan admin dan kasir serta ada input, update, delete di masing-masing labelnya. Selanjutnya untuk import itu digunakan untuk mengelola dari si tabel GUI-nya. Kemudian ada public class menu admin, extend Java Swing Frame, dan isinya itu ada private default table yang dimana untuk data user, kemudian default table model obat itu
itu untuk data obat, dan juga ada private statement NAT itu untuk menjalankan query SQL, set RS itu untuk data user, dan set UB itu untuk data obat serta koneksi untuk ke database. Kemudian ada menu admin di mana isinya untuk mengkoneksikan si tabelnya dari si tabel admin tersebut. Selanjutnya ada kelas obat. Kelas obat itu ada berupa integer ID obat, harga, dan string nama obat dan status, di mana masing-masing itu adalah dalam bentuk atribut. Kemudian ada public obat. Di sini ada namanya list obat dan list nama obat, itu untuk menginput dari nama obat si pengguna. Dan selanjutnya ada juga harga, yaitu untuk menginput sama juga harga dari pengguna dengan juga dan juga status dari obat tersebut. Kemudian di sini ada public void reverse table 2, itu untuk bagian admin, yang isinya ada kolom ID obat, nama obat, harga, status obat, dan label list obat. Dan di bawahnya itu untuk memanggil dari si data obat tersebut. Kemudian ada yang namanya kelas user. User itu terdiri dari ID user, ID level, username, password, dan nama user. Masing-masing itu adalah atribut dari si user tersebut. Nah, kemudian di bawahnya itu ada public user, yang dimana public user itu untuk mendapatkan username dari input si pengguna. Dan dengan begitu juga password. Lalu di bawahnya ada lagi ada public void refresh table. Sebenarnya sama juga sama refresh table 2 tadi, hanya saja yang refresh table ini untuk bagian admin, yaitu berisi dari ID user, username, password, nama user, jabatan. Nah, di sini ada list untuk update dari setiap apa yang kita input. Ada di sini obat, new obat, itu untuk memanggil, dan getcon ini untuk koneksikan di setiap list obat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada list delete untuk mendelete apa yang udah kita input hasil dari obat tersebut. Nah, kemudian ada regis itu untuk kembali ke awal home. Dan selanjutnya ada regis delete user untuk mendelete user. Dan di bawahnya juga ada regis untuk update dari ketika kita mau mengupdate user yang ingin kita tambahkan atau kita ubah. Nah, di sini untuk menambah regis input ini fungsinya untuk menambahkan user baru. Regis table mouse itu untuk mengklik di antara ID user, username, password, dan nama. Di bawahnya ada private void list input action performat, itu untuk tombol menginput apa yang ingin kita ini tambahkan dalam user tersebut. Kemudian ada sini ada list table sama dengan seperti yang di atas, yaitu ada ID obat, ID nama obat, dan harga. Selanjutnya ada menu kasir. Menu kasir itu seperti ini. Kita lanjut ke codingannya. Di codingannya kita menggunakan import ini, menggunakan import sebanyak ini. Habis itu ada public class menu kasir. Di public class menu kasir ini kita menggunakan private default table model 2 kali untuk model dan juga obat. Habis ada private statement, ada private result set. Kita juga menggunakan 2 untuk S dan OB. Dan terakhir ada koneksi. Koneksi ini biasanya dipanggil K. Kita ada public menu kasir. Yang in components ini udah ada dari sananya. Yang kita tambahkan hanyalah K connect, refresh table 1, refresh table 2, dan refresh combo. Selanjutnya public void refresh table. Di dalam public void refresh table kita untuk memanggil default table model untuk obat. Isinya itu ada ID obat, nama obat, harga, dan status obat.
Untuk manggilnya kita menggunakan set table, set model. Nah, ini hanya kolomnya doang. Untuk isinya kita udah mulai menggunakan SQL, menggunakan try. Ini untuk mengambil dari database, select from obat. Ini untuk query-nya, dan ini untuk isinya. Untuk manggil dari isi dari obat itu. Isi obat itu ada ID, nama obat, harga, dan status. Bisa kita lanjut ke class transaksi. Di sini class transaksinya itu pertama ada ID transaksi, ID obat, harga, jumlah beli, total bayar, dia masuk ke integer. Itu ada stringnya, nama pelanggan, tanggal, dan nama obat. Saya ada public transaksi di sini untuk nampilin apa aja, untuk nampilin yang kita ketik. Misal nama pelanggan itu yang ada di table next nama pelanggan. Untuk di sini juga menggunakan combo. Combo itu yang bentuknya seperti ini. Ini kita menggunakan coding seperti ini. Selanjutnya ada tanggal. Di sini tanggal kita menggunakan tanggal itu ini pakai string. Oh ya, kita pakai string dan akan diubah menjadi integer. Ini ada nama obat, harga, jumlah beli, dan total bayar. Di sini refresh table pertama ini buat ngasih tahu list dari obat yang kita udah isi. Bisa ada ID transaksi, nama pelanggan, ID obat, tanggal, nama obat, harga, jumlah beli, dan total bayar. Ini buat ngasih tahu obat apa aja. Ini yang ada di transaksi. Dan kita ada public void reverse combo. Ini biar yang ada dalam kita list itu hanya yang tersedia aja. Yang tidak tersedia tidak akan ada di list. Kita ada G button action performance ini untuk kembali ke halaman awal. Kita ada G button 2 ini untuk input. Codingnya seperti ini. Dan kita ada untuk update codingannya seperti ini. Dan ini untuk mouse click table. Gunanya untuk apa? Biar pas kita klik table-nya itu langsung keluar di sini. Jadi saat kita klik table ini nanti kita keluar dari sini. Kita ada ini untuk cetak laporan. Cetak laporan kita menggunakan Jasper. Kita menggunakan plugin. Itu namanya Jasper ini ya. Oh, menggunakan iReport juga. Biar bisa menampilkan cetakan dari hasil laporan yang sudah ditransaksikan. Dan seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ada tampilan pelanggan seperti di layar. Untuk program pelanggan itu menggunakan import seperti ini. Kemudian ada public class pelanggan itu menggunakan private default table model untuk obat, private statement itu untuk start, private result set, terus koneksi K. Public pelanggan itu ada in components, ada K-component, terus ada refresh table 2. Public void reverse table 2 itu untuk menampilkan ID obat, nama obat, harga, status obat. Menggunakan SQLite itu ada select from obat, ID obat, nama obat, harga, status. Selanjutnya ada G button untuk kembali ke home. Oke, berikut tampilan dari GUI-nya. Di sini ada tulisan selamat datang di apotek, ada pelanggan, kasir, dan admin. Kemudian kita coba masuk ke dalam list pelanggan. Nah, dalam pelanggan ini ada dari menu-menu obat yang tersedia maupun yang sudah habis atau tidak tersedia. Jadi kita kembali dan menuju ke kasir. Dalam kasir ini kita memasukkan kasir dan password yang sudah ada di database. Nah, pada tampilan kasir di sini menunjukkan list obat yang tersedia maupun yang tidak tersedia. Kita coba memberi nama 5.
dan ID obatnya kita pilih vitamin C. Nah, tanggal kita bisa pilih bebas. Lalu jumlah beli kita pilih 5 saja. Nah, setelah kita confirm akan muncul tanggal berikut dengan nama pembelian dan total bayarnya. Oke, nah di sini sudah terinput. Kemudian kita coba cetak laporan. Nah, dalam cetak laporan ini sudah dan juga terinput nama yang sudah tadi kita tulis. Nah, selanjutnya coba kita mendelete salah satu dari list tabel yang di bawah ini. Saya akan mendelete ayam. Apakah dia terdelete atau tidak? Nah, sini sudah terlihat. Coba kita cetak laporan apakah tercetak atau tidak. Nah, dan ya di sini tidak ada yang sudah kita delete tadi. Nah, selanjutnya kita logout menuju ke admin. Sama juga kayak seperti tadi, harus login dengan yang sesuai ada di database tersebut. Nah, untuk menambahkan list obat di sini kita langsung saja menambahkan nama obat Panadol 2. Dan harga di sini 10.000. Dan status kita bikin tersedia. Lalu kita input. Nah, di sini ada di bagian bawah ID obat ke-16 tersedia. Nah, selanjutnya di sini kita akan update harga dari Panadol 2 ini dengan harga 5.000. Nah, di sini sudah terinput untuk harganya. Kemudian coba kita delete. Dan ya, tidak ada untuk Panadol 2 tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan admin atau kasir. Di sini saya ingin menambahkan username-nya yaitu Toyota dengan password 1234 dan nama usernya Honda. Nah, jabatan ini kita bisa pilih antara jadi kasir atau admin. Di sini saya pilih jadi admin. Nah, setelah diinput dan ya di bawah itu sudah terinput dengan nama Toyota. Kemudian kita mencoba update untuk mengganti username-nya. Kita coba ganti Yamaha. Kita update dan ya username-nya di situ sudah terganti. Kemudian coba kita delete Bima. Dan ya tidak ada nama Bima di situ. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.